A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Sehingga pada pagi hari ini kita masih dipertemukan kembali di pelajaran online. Apa kabar anak-anakku semua? Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan memasuki bab baru di pelajaran fikih, bab keempat tentang praktek bersuci atau praktek taharah. Sudah siap semua ya? Insya Allah sudah siap. Di pelajaran sebelumnya, di pelajaran bab 3, dengan judul bersuci, kita sudah belajar banyak tentang pengertian dari bersuci, apa itu najis, lalu menyebutkan macam-macam najis, hadas, lalu bagaimana cara bersuci dari hadas dan najis, dan menjelaskan manfaat dari bersuci. Nah, sekarang saatnya kita belajar untuk praktek salah satu dari toharoh, yaitu istinja. Toharoh merupakan bagian dari hidup bersih. Hidup bersih dan sehat sebenarnya menjadi perhatian utama dalam Islam. Apabila membaca kitab-kitab fikih, bahasan pertamanya selalu dimulai dengan bab toharoh atau bersuci. Hal ini menandakan begitu pentingnya bersuci dalam Islam, yang berarti pentingnya hidup bersih dan sehat di dalam Islam. Toharoh sebenarnya bukan hanya sekedar untuk membersihkan jasmani, tetapi rohani juga sekaligus. Di dalam Al-Quran dengan jelas disebutkan pentingnya hidup bersih dan sehat. Anjuran untuk selalu senantiasa menjaga kebersihan dan menjauhi perilaku hidup kotor dan tidak sehat. Karena Allah sangat mencintai kepada hambanya yang suci dan selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Allah berfirman yang artinya, sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Contoh dari perilaku hidup bersih, jasmani atau lahir. Yang pertama, selalu mencuci tangan, berwudu, lalu mandi, menggosok gigi, memotong kuku, beristinja, bersunat, membersihkan pakaian, menutup semua makanan dan minuman yang terisi, menjaga kebersihan rumah, dan menjaga kebersihan lingkungan. Lalu, perilaku bersih yang berasal perilaku bersih rohani atau hati adalah contohnya bersihnya hati dari penyakit iri, hasad, buruk sangka, dan sombong, suka menolong, berbaik sangka, rajin sedekah, sabar, khusyuk dalam sholat, tawakal, rajin berzikir, membaca Al-Quran, silaturahmi, memaafkan orang, melaksanakan sholat tahajud, puasa, dan masih banyak lagi. Sekarang kita memasuki tata cara beristinja dari buang air kecil dan buang air besar. Masih ingat kan apa pengertian istinja di bab ketiga? Ya, benar. Istinja itu adalah membersihkan apa-apa yang keluar dari suatu jalan. Di antara dua jalan yaitu kubul. Kubul itu bagian depan atau alat kelamin, serta dubur di bagian belakang dengan menggunakan apa? Menggunakan air, atau bila tidak ada dengan menggunakan batu yang sejenisnya. Bisa menggunakan tisu, daun, dan benda itu harus bersih dan suci. Itulah pengertian dari istinja. Sekarang kita simak tata cara beristinja beserta adabnya ya. Selamat menyaksikan. Yang pertama, yang Ustaz rasa perlu dilaksanakan oleh teman-teman adalah pertama, masuk kamar mandi harus dengan menggunakan kaki kiri. Kenapa? Islam selalu mengajarkan memulai kebaikan atau ketika teman-teman mau memasuki tempat yang tempat yang baik diawali dengan kaki kanan. Ketika mau memasuki tempat yang tidak baik, maka diawali oleh kaki kiri. Contoh, ketika mau kamar mandi diawali kaki kiri. Kenapa? Karena di kamar mandi merupakan tempat favoritnya setan berkumpul.
Lalu ketika teman-teman mau masuk pasar juga sama, diawali diawali dengan kaki kiri. Kenapa? Karena di setan juga salah satu tempat di mana berkumpulnya setan. Nah, lalu yang kedua, sebelum kita masuk ke dalam kamar mandi, teman-teman disunahkan membaca doa terlebih dahulu. Doanya sudah sama-sama kita ketahui bersama, di antaranya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Lalu adab yang ketiga adalah ketika teman-teman keluar dari kamar mandi, jangan lupa juga berdoa. Doanya ghufranaka atau alhamdulillahilladzi adhaba 'anil 'ada wa 'afani. Nah, yang harus teman-teman perhatikan adalah ketika teman-teman membaca doa, pastikan posisi teman-teman belum masuk kamar mandi. Jadi ketika mau masuk, baca doa terlebih dahulu sebelum masuk. Ketika teman-teman keluar kamar mandi, keluar terlebih dahulu baru baca doa. Jangan baca doa di dalam kamar mandi. Paham ya? Jangan baca doa di dalam kamar mandi. Jadi teman-teman ingat-ingat itu ya. Lalu yang selanjutnya, adab yang keempat adalah tidak berlama-lama di dalam kamar mandi, teman-teman. Nah, jadi kenapa seperti itu? Karena kamar mandi adalah salah satu tempat favoritnya setan berkumpul. Kalau sekiranya teman-teman berlama-lama di dalam kamar mandi, dikhawatirkan setan nanti akan mengganggu teman-teman. Contoh misalkan, sering kan mungkin teman-teman alamin ketika teman-teman buang air besar, tiba-tiba terbesit ide pengen ini, pengen itu, ini, itu. Nah, bisa jadi ide itu datangnya daripada setan. Makanya kadang-kadang, aduh susah mikir nih, biasanya mikir aku dapat ide bagus tuh ketika sedang di kamar mandi. Nah itu, hati-hati, bisa jadi ide itu datangnya dari setan. Bisa jadi memang ide itu bagus, tapi ketika ide itu datangnya dari setan, teman-teman ketahuilah setan itu selalu ada niat buruk di setiap apa yang dihasilkan kepada kita. Lalu yang selanjutnya, teman-teman, hendaknya beristinja menggunakan tangan kiri. Teman-teman ketika setelah buang air kecil, buang air besar, hendaknya ketika teman-teman membersihkan kotorannya atau membersihkan kubur maupun dubur teman-teman menggunakan tangan kiri, jangan menggunakan tangan kanan. Kenapa? Tangan kanan ada tangan yang digunakan untuk teman-teman makan, jadi tidak bercampur baur tuh. Jangan sampai teman-teman makan tanpa pakai tangan kiri, lalu juga bersih-bersih di kamar mandi juga menggunakan tangan kiri. Itu tidak dianjurkan dalam Islam. Kenapa? Karena menjadi khawatir ada bakteri yang tersisa, sehingga menjadi dampak buruk di kemudian hari. Lalu yang keenam, teman-teman, sunnah menghemat air. Jadi ketika teman-teman beristinja, buang air kecil, buang air besar, diusahakan hemat air. Oh Ustaz, itu kan Rasulullah kenapa menganjurkan kita hemat air? Karena di Arab susah air. Tidak. Islam menganjurkan semua perintahnya untuk seluruh daerah. Mau di Indonesia banyak air, mau di Indonesia kurang air, tetap ketika kita beristinja, ketika kita berwudu, buang air kecil, buang air besar, disunahkan airnya secukupnya. Jangan berlebihan. Kenapa? Karena yang berlebihan itu adalah sifatnya setan. Lalu yang selanjutnya, teman-teman, yang ketujuh, ketika teman-teman pipis atau buang air besar, dipastikan posisi teman-teman itu adalah jongkok. Nah, soal nanti adapun posisi yang sebetulnya sesuai sunnah ketika teman-teman buang air besar ataupun buang air kecil, Ustaz tampilkan caranya di video samping Ustaz ini. Ketika teman-teman buang air kecil, posisinya bagaimana? Teman-teman lihat di video. Teman-teman posisinya duduk di kaki kanan atau bertumpuan di kaki kanan. Kok Ustaz kayak mau lari ya? Emang kayak gitu posisi yang disunahkan. Lalu ketika mau buang air besar bagaimana? Dibalik, kaki kanannya di depan, kaki kirinya menjadi penopang badan teman-teman. Nih, seperti video di samping Ustaz. Jadi, mungkin ini ilmu baru bagi kita. Sesungguhnya Islam itu sempurna, sampai buang air kecil, buang air besar, posisinya pun sudah diajarkan Rasulullah SAW. Kenapa? Seperti itu. Ternyata dengan posisi seperti yang tadi itu lebih memudahkan pencernaan organ tubuh kita untuk membuang kotoran, lalu juga mengistirahatkan organ-organ yang lain. Tidak perlu banyak toilet, teman-teman. Buktinya adalah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW adalah orang yang paling sehat di muka bumi. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril. Termasuk juga semua tata cara yang sederhana, termasuk diantaranya adalah cara buang air kecil dan cara buang air besar. Lalu ketika teman-teman selesai buang air kecil,
Disunahkan juga berdehem. Selesai buang air kecil, tidak langsung dibersihkan teman-teman menggunakan air, tapi disunahkan berdehem terlebih dahulu. Contoh, apa fungsinya ketika kita berdehem? Kita menekan, dikhawatirkan masih ada sisa kotoran di saluran pembuangan kencing kita. Ketika kita berdehem, teman-teman nanti silakan dilihat, oh ternyata ketika kita berdehem masih ada nih keluar sedikit kotorannya. Nah, jadi Islam itu mengajarkan ketika kita buang air kecil, selesai berdehem terlebih dahulu, terus diusahakan minimal 3 kali, setelah itu baru teman-teman bersihkan, untuk memastikan bahwasanya tidak ada kotoran yang tertinggal. Alhamdulillahirrabbilalamin, itu tadi tentang adab-adab ketika beristinja. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jazakumullah khairan katsira, barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.